Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan membahas Perang Dunia Kedua dari perspektif Uni Soviet. Kalau dari perspektif Jerman gue udah sering bahas. Di video kali ini gue akan membahas dari perspektif Uni Sovietnya. Itu ada 3 perspektif. Yang pertama adalah sangat mengagetkan. Yang kedua adalah pengkhianatan. Perspektif yang ketiga adalah keuntungan yang lumayan besar bagi Uni Soviet. Nah, gue bahas yang pertama dulu. Perspektif yang pertama adalah sangat mengagetkan. Kenapa sangat mengagetkan? Karena di sini Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg. Blitzkrieg itu dari bahasa Jerman yang artinya perang kilat. Jadi perangnya itu nggak terdeteksi lah, nggak kebaca gitu kan. Begitu dia masuk ke negara orang yang dia tuju gitu, yang dia invasi, udah takluk aja tuh. Cepet lah, perang kilat artinya tuh. Jadi kalau dari segi bahasa atau dari segi huruf lah, Blitzkrieg artinya perang kilat kalau di bahasa Indonesia kan. Ketika menginvasi Belanda pun Jerman sangat cepat, itu udah kayak kilat aja tuh. Dalam hitungan hari lah. Belanda takluk pada saat itu selama 2 hari ya doang. Padahal Belanda itu kan kita tahu menjajah Nusantara dulu selama 350 tahun kan, gila kan. Cuman dia dijajah Jerman cuman 2 hari doang. Pada saat itu takluk Belanda. Nah, dengan adanya taktik Blitzkrieg atau perang kilat itu, Jerman sangat-sangat mengagetkan pihak Uni Soviet terutama. Padahal pihak Uni Soviet sudah membuat perjanjian untuk tidak saling serang dengan Jerman pada tahun 1937. Jadi 2 tahun sebelum Jerman menginvasi Polandia, Uni Soviet itu sudah membuat perjanjian untuk tidak saling serang. Nama perjanjiannya adalah Molotov-Ribbentrop. Inti dari perjanjian tersebut adalah Uni Soviet dilarang menyerang Jerman, begitupun Jerman dilarang menyerang Uni Soviet. Tetapi Hitler melanggarnya 2 tahun setelahnya itu, yaitu pada tahun 1939. Dengan dia menginvasi Polandia, kemudian pada tahun 1940 dia menginvasi Uni Soviet. Bahkan Hitler pun menerapkan taktik yang menurut gue nggak bisa dideteksi musuh gitu, nggak bisa dideteksi oleh pihak Uni Soviet. Sangat mengagetkan, bukan hanya Blitzkrieg, bukan. Hitler pun pernah membuat taktik yaitu memakai seragam Uni Soviet. Jadi dia tuh masuk Uni Soviet tuh, tentara Jerman masuk Uni Soviet, cuman dia sebelumnya itu sudah memakai seragam Uni Soviet, jadi nggak dideteksi. Karena kan dari segi perawakan kan sama mereka, matanya sama, terus tingginya sama, kulitnya juga sama, walaupun beda bahasa sama beda negara. Jadi ketika mereka masuk, tentara Jerman masuk itu nggak curiga tentara Uni Soviet, karena mereka disangkanya teman. Nah setelah itu mereka udah saling tusuk aja tuh, ada saling fight one by one. Sangat mengagetkan menurut gue ini. Stalin pun waktu itu tuh sangat kebingungan juga, karena kalau dia menerima tantangan Jerman, dia itu takutnya di ujung timur sana diserang juga tuh sama sekutu Jerman, yaitu Jepang, yang pada saat itu sudah menguasai Manchukuo atau Manchuria. Jadi Stalin mengutus intelijennya dulu tuh ke Tokyo untuk memata-matai, bener gak sih Jepang tuh bakalan ada nyerang gua nggak gitu, bakalan ada nyerang Uni Soviet gak kalau gua analogikan seperti itu. Nah ketika intelijennya sudah melapor ke Stalin dan tidak ada kemungkinan untuk menyerang dan mengkhianati seperti Hitler, ya udah Stalin udah pede aja lah, pede dan leluasa dia menyerang Jerman gitu, menyerang balik maksud gua. Bahkan tentara-tentara yang di timur sana yang dekat Manchukuo dikirim juga tuh ke bagian barat untuk melawan atau menangkis serangan Jerman pada saat itu. Yang kedua adalah pengkhianatan. Tadi seperti yang gue bahas tadi, Uni Soviet dikhianati pada tahun 1939. Pada perjanjian Molotov-Ribbentrop itu udah nggak digubris lah sama Hitler. Jadi perjanjian Molotov-Ribbentrop itu sebenarnya udah dikhianati pada tahun 1939, walaupun pada saat itu pada tahun 1939 Jerman belum menyerang Uni Soviet. Tapi udah ada niatan tuh. Karena secara geografis itu kan kalau Jerman mau masuk Uni Soviet dia harus melewati negara lain dulu, yaitu Polandia. Kalau nggak ada Polandia mungkin udah langsung nyerang Uni Soviet aja Jerman. Ya bukan mungkin, emang langsung lah. Perspektif yang ketiga adalah perspektif mendapat keuntungan yang lumayan besar. Seperti yang kita tahu, ketika tahun 1945 Jerman sudah kalah. Dan pada saat itu Jerman dibagi 2 tuh. Jerman nih. Nah, setengahnya tuh. Jerman setengahnya itu untuk pihak sekutu.
bagian barat maksud gua. Jerman Barat itu untuk Prancis, Inggris, dan juga Amerika. Nah, bagian timurnya untuk Uni Soviet. Nah, di situ Uni Soviet untung banget tuh. Jadi kan di situ ada sumber daya alam juga tuh, sumber daya alamnya, terus juga manusianya juga. Ada yang dipaksa buat kerja paksa di Siberia sana. Terus juga ada yang dipaksa buat tentara juga. Jadi pada tahun 1945 juga Uni Soviet belum selesai itu perangnya. Mereka masih ada PR lah, masih ada PR untuk membantai pasukan Jepang yang ada di Manchuria sana, yang di ujung timur. Jadi ketika tahun 1945, beberapa hari setelah ledakan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Uni Soviet itu membantai habis tentara Jepang di Manchukuo atau di Manchuria sana. Jadi udah kesel banget nih Stalin, udah memendam rasa kesel lah. Dia udah berpikir panjang gitu kan, gimana nih ngalahin si tentara Jepang yang kejamnya minta ampun dan nggak kenalnya nyerah gitu kan. Nah ketika dia tahu negaranya udah dibombardir, negara Jepang maksud gua, ya udah dia langsung aja lah, nggak usah pikir panjang. Stalin mengerahkan 1 juta tentaranya ke Manchuria sana untuk menghabisi sisa-sisa tentara Jepang yang ada di Manchukuo atau Manchuria. Jadi Stalin mendapat 2 keuntungan, mendapat setengah negara Jerman, yaitu Jerman Timur, dan juga bisa mengambil kembali wilayah yang sudah diambil oleh Jepang dahulu, yaitu negara Manchukuo atau Manchuria. Ya walaupun dia dihianati gitu kan pada awal-awal Perang Dunia Kedua oleh Hitler. Cuman ini mungkin sebagai ganti lah, kayak sebagai ganti gitu, karma Hitler ini. Hitlernya takluk lebih cepat, terus juga setengah negaranya itu dikuasai oleh Uni Soviet. Sampai pada tahun 1989 itu Jerman sudah tidak terpecah lagi. Jadi Jerman Timur dan Jerman Barat itu udah nggak ada. Jadi udah satu, udah Jerman doang sampai sekarang. Jika di antara lo ada yang mau menambahkan perspektif lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika di antara lo suka dengan sejarah dan menantikan sejarah-sejarah yang baru, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel yang ada di sampingnya. Gua Ali, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Yang pertama, gue bahas yang pertama dulu. Perspektif yang pertama adalah sangat mengagetkan. Kenapa sangat mengagetkan? Karena di sini Jerman menggunakan taktik Blitzkrieg. Blitzkrieg Blitzkrieg itu dari bahasa Jerman yang artinya perang kilat. Jadi perangnya itu nggak terdeteksi lah, nggak kebaca gitu kan. Begitu dia masuk ke negara orang yang dia tuju gitu, yang dia invasi, udah takluk aja tuh. Cepet lah, perang kilat artinya tuh. Jadi kalau dari segi bahasa atau dari segi huruf lah, Blitzkrieg artinya perang kilat kalau di bahasa Indonesia kan. Ketika menginvasi Belanda pun Jerman sangat cepat, itu udah kayak kilat aja tuh.